Makan bergizi gratis jadi salah satu program prioritas utama Presiden Prabowo Subianto, namun kini masih menghadapi ujian serius setelah Kejaksaan Agung menyebut ada polisi dan anggota TNI yang terlibat dalam dugaan suap tata kelola MBG. Yang jadi pertanyaan sekarang, bukankah dengan adanya aparat yang ditugaskan dalam Badan Gizi Nasional seharusnya berfungsi sebagai pengawas, bukan malah jadi pelaku penyelewengan dana nasional? Kami diskusikan ini bersama dengan para narasumber di studio Newsroom Kompas TV. Malam hari ini sudah bergabung Bahtra Banung selaku juru bicara Partai Gerindra. Pak Bahtra, selamat malam. Selamat malam, Mas. Terima kasih sudah datang di studio Kompas TV malam hari ini. Sementara lewat sambungan dalam jaringan bergabung bersama kami Mike Ferawati dari MBG Watch. Mbak Mike, selamat malam dengan Tifal di sini, Mbak. Selamat malam Mas Tiva dan juga Selamat malam, Mbak. ya, Dengan Pak Bahtra di sini. Terima kasih Pak Bahtra, Mbak selamat Mika malam sudah juga. bergabung bersama kami kali ini. Mbak Mika, menurut Anda dari kacamata MBG Watch, sampai ada polisi yang jadi tersangka dalam upaya main-main tata kelola MBG, kemudian Kejaksaan Agung juga bilang ada indikasi anggota TNI yang juga main-main di situ. Pesan apa sebetulnya mau ditunjukkan dari hal ini? Ya, terima kasih Mas Tiva atas kesempatannya juga untuk saya mewakili MBG Watch berkaitan dengan kasus yang baru saja ya, penentuan tersangka dari polisi aktif ya yang terlibat dalam korupsi di dalam program MBG. Ini sebenarnya merupakan jalan yang muncul secara gradual dari apa yang sudah menjadi kritik dari MBG Watch ya. Dan sejak awal kita juga melihat bahwa kebanyakan struktur pengelola MBG Watch ini kenapa tidak terlalu banyak ya unsur kepolisian, unsur TNI yang sebenarnya ketika kita cek ulang apakah mereka punya kompetensi di dalam mengelola ya program MBG ini program besar ya, bukan program yang kecil dan sehingga dalam hal kasus ini semakin menunjukkan bahwa apa yang dikatakan bahwa mungkin MBG dikelola oleh dari kepolisian atau diurusi atau di manage oleh TNI itu tidak menjamin apakah program yang sangat besar dan mengalokasikan sedemikian banyak anggaran negara ya yang sangat jor-joran di dalam program ini tidak terbukti ini menjadi program yang dapat berjalan dengan baik, dapat diawasi juga dengan baik karena di sini ada keterlibatan kepolisian ya, ada keterlibatan TNI juga dalam tata kelolanya dan juga disinyalir juga keterlibatan dari beberapa partai politik di dalam program MBG Watch ini. Dalam program MBG ini menunjukkan semakin ke sini ada banyak yang semakin memperkuat bahwa eh, bahwa kesimpulan bahwa mereka yang memiliki latar belakang militer, memiliki keterbelakangan polisi itu tidak menjamin program ini juga benar-benar bahkan semakin ironi karena terlibat korupsi. Artinya ada banyak juga pejabat atau petinggi dari mungkin pejabat yang masih aktif di kepolisian maupun juga di TNI yang nanti disinyalir ini ya itu tidak cakap dalam melakukan tata kelola program MBG yang sangat besar ini. Sebatas kompetensi menurut Anda, sorry saya potong Mbak, sebatas kepada kompetensi atau ada celah secara struktur atau mekanisme tata kelola yang menurut Anda juga jadi bagian yang memberikan sumbangsih dari munculnya main-main tata kelola ini? Betul sekali, karena kita tahu ketika ada unsur-unsur ini tentunya selain kompetensi itu adalah sebuah ruang yang itu juga bisa dipermainkan Mas Tiva ya. Sehingga ada ruang-ruang yang itu juga bisa muncul bahwa ini persoalan peluang yang juga bisa dilakukan dan itu peluang yang dilakukan secara buruk ya, tidak transparan bahkan juga merugikan negara karena ini bicara soal korupsi seperti itu. Oke, kalau melihat lagi dari komitmen dari Pak Prabowo setelah kemudian kasus ini terungkap, Pak Bahtra, ada evaluasi. Sebetulnya batas evaluasi yang diharapkan itu yang bagaimana dan apakah sudah tergambar sekarang? Ya, Pak Prabowo kan pengennya bahwa ini betul-betul dijadikan momentum peristiwa ini sehingga ini juga bisa menjadi fondasi yang kuat dalam rangka bahwa di era pemerintahan beliau bagaimana transparansi itu, akuntabilitas itu betul-betul dikedepankan sehingga bisa juga menjadi warning ya bagi semua kementerian lembaga yang lain bahwa Pak Prabowo ingin menyampaikan pesan jangan coba main-main
terkait dengan program prioritas, apalagi yang berkaitan dengan hak hidup orang banyak, terutama masyarakat kita yang betul-betul membutuhkan program yang sangat bagus ini. Dan tentu saya pikir ini juga menjadi menjadi pelajaran ya bagi semuanya, bahwa dalam rangka menjalankan tugas yang diberikan oleh Presiden, dan ini amanah yang begitu mulia, harus betul-betul kita jalankan dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal, sehingga benar-benar kemanfaatan dari program ini bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Termasuk kalau kemudian sudah terungkap kasus seperti ini, ada anggota polisi jadi tersangka, apakah kemudian ada upaya evaluasi nih anggota Polri, TNI yang ada di dalam BGN akan coba dievaluasi untuk ya bisa ada di dalam BGN atau malah ditiadakan saja di BGN? Ya, dan saya pikir kita memberi kesempatan ya kepada penegak hukum dan memberi kepercayaan, karena kasus ini sudah berjalan. Biarlah kejaksaan bekerja secara independen, secara transparan dan akuntabel, agar semua yang dianggap ada penyimpangan, ada penyelewengan ya harus dituntaskan sampai betul-betul siapapun yang terlibat ya mau nggak mau ya harus betul-betul ditindak dengan tegas. Dan itu juga menjadi menjadi harapan dan sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo, agar penegakan hukum kita bisa berjalan dengan baik dan maksimal. Ekspektasi Anda, Mbak Mike, ekspektasi dan realitanya soal konteks evaluasi itu tadi, apa yang sesuai, apa yang rasanya tidak sesuai menurut teman-teman? Saya pikir ya, ini MBG Watch juga sampai saat ini posisinya masih sama, bahwa masukan-masukan publik ya, masyarakat sipil terkait, misalnya contoh saja moratorium untuk menyelesaikan dulu, karena sebelumnya adalah ketua dari BGN yang terlibat dalam korupsi ini diselesaikan dulu secara baik, evaluasi, karena evaluasi ini kan banyak dari berbagai aspek ya. Jadi ada baiknya ketika tadi ada inisiatif, ada juga keinginan untuk mewujudkan sebuah proses hukum yang betul-betul baik ya, betul-betul clear di dalam hal korupsi di dalam MBG ini, itu juga bisa secara optimal itu dilakukan. Nah, ini baru akan optimal ketika evaluasi yang disampaikan itu betul-betul dilakukan. Ini kita juga tidak melihat ada arah-arah perbaikan. Kalaupun ada efisiensi atau pengurangan pendanaan, itu juga tidak menjadi sebuah jaminan apakah MBG ketika masih terus dijalankan ini tidak akan menambah permasalahan baru, atau justru memunculkan aktor-aktor baru atau mereka yang juga melakukan korupsi lebih banyak lagi, seperti disinyalir juga akan bertambah ya orang-orang yang punya permasalahan korupsi di dalam program MBG ini. Karenanya evaluasi itu harus betul-betul dilakukan secara sungguh-sungguh gitu Baik. loh. Kami MBG Watch masih melihat kesannya MBG ini terus dipaksakan untuk jalan tanpa melihat sebenarnya ada persoalan-persoalan yang perlu Oke. dibenahi seperti itu. Pak Batra, masih tetap dengan dorongan moratorium dihentikan dulu, evaluasi menyeluruh, baru kemudian diteruskan. Memungkinkan nggak untuk itu dilakukan? Ini kan bukti kesungguhan Presiden Prabowo ya, bahwa program ini tidak terganggu dengan adanya kejadian seperti itu. Buktinya bahwa semuanya ya tanpa pandang bulu ditindak dengan tegas dan dibuka secara setransparan mungkin, sehingga publik juga bisa melakukan penilaian bahwa ternyata dengan kejadian itu sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo, semuanya berjalan dengan maksimal, penegakan hukumnya ditindak dengan baik, terus kemudian bagaimana refocusing programnya agar penerima manfaatnya bisa lebih betul-betul yang membutuhkan. Dan BGN kan sudah berbenah di wilayah sana, dan kalau kita lihat bahwa banyak sekali pembenahan-pembenahan yang sudah mulai dilakukan oleh BGN, termasuk misalnya memoratorium dapur-dapur atau SPPG yang dianggap selama ini tidak sesuai dengan SOP. Jadi saya pikir itu berjalan dengan baik, dengan maksimal, dan penegakan hukum juga tidak berhenti begitu Dan saja. moratorium bukan jawaban menurut Anda? Kalau saya pikir ya, ini kan program yang bagus sekali. Ya, betul-betul memang dibutuhkan oleh masyarakat kita, terutama di daerah-daerah pedalaman atau daerah-daerah yang kita anggap kategori masuk 3T. Nah, itu kan tidak mungkin kita bisa hentikan, sementara di suatu sisi ada saudara-saudara kita yang betul-betul membutuhkan program ini. Bahwa di sana ada tata kelola yang mesti diperbaiki, iya. Ada penyimpangan yang harus ditindak, kan sedang berjalan nih. Dan saya pikir itu tidak ada mengganggu kinerja
BGN ya, sehingga program prioritas Presiden Prabowo ini bisa terus dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat, terutama daerah-daerah yang betul-betul membutuhkan. Tapi sambil berjalan juga Kejaksaan Agung masih terus mengusut kasus ini. Pak Bahtra, terima kasih sudah mau datang ke studio Kompas TV malam hari ini. Mbak Mika juga terima kasih sudah bergabung lewat sambungan dalam jaringan. Selamat malam untuk Anda berdua. Sehat selalu. Terima kasih, Mas.